Halo sahabat matematika dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di channel Sahabat Matematika. Pada video kali ini saya akan menunjukkan beberapa soal yang sering kali kita jawab dengan keliru. Langsung saja, soal yang pertama, 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 3 dikali 0 ditambah 1. Melihat soal seperti ini, pasti kita dengan yakin akan langsung menjawab 0. Ternyata jawaban tersebut adalah salah. Pasti kita berpegang pada pikiran bahwa semua yang dikalikan 0, ya hasilnya 0. Namun kita perlu memperhatikan teman-teman bahwa dalam matematika terdapat prioritas-prioritas yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Antara lain yaitu perkalian dan pembagian. Setelah itu baru kita melanjutkan dengan mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Dengan demikian, pada soal ini kita kerjakan terlebih dahulu 3 dikali 0 yang hasilnya 0. Lalu kita melanjutkan dengan menjumlahkan semua angka yang ada. Maka hasilnya adalah 7. Kita melangkah ke contoh yang kedua, yaitu 8 dibagi 2 dalam kurung 2 ditambah 2. Pada soal ini terdapat dua jawaban yang sering muncul, yaitu 16 dan 1. Akibatnya terjadi kebingungan yang mana jawaban yang benar. Jawaban yang benar ialah 16 dan 1 merupakan jawaban yang salah. Mengapa demikian? Kita menemukan jawaban 1 karena setelah menjumlahkan angka yang ada di dalam kurung yaitu 2 ditambah 2 yaitu 4. Kemudian kita mengalihkannya dengan 2 yang menghasilkan 8. Kemudian kita bagi 8 dan hasilnya 1. Namun teman-teman, langkah-langkah tersebut merupakan langkah yang keliru. Karena sejatinya setelah menyelesaikan operasi dalam kurung, kita kemudian mengerjakan dari kiri ke kanan. Untuk itu, dalam soal ini, setelah kita menyelesaikan 2 ditambah 2 dalam kurung, kemudian kita kerjakan angka 8 dibagi 2, yang hasilnya adalah 4. Setelah itu kita kalikan dengan angka yang di dalam kurung yang menghasilkan 16. Jadi jawaban dari soal ini 16 dan bukan 1. Soal yang ketiga, 10 pangkat min 2. Soal ini juga seringkali dijawab keliru karena mengira bahwa jawabannya adalah min 100 karena berpatokan pada nilai min pada pangkat di soal. Padahal teman-teman, model soal seperti ini tidak bisa langsung dikerjakan sebab kita perlu menghilangkan nilai min pada pangkat soal. Lalu bagaimana cara menghilangkan min tersebut? Caranya ialah kita mengubah soal ke dalam bentuk pecahan. Sehingga kita ubah 10 pangkat min 2 itu menjadi 1/10 pangkat 2 dan nilai minnya sudah hilang. Nah, setelah itu baru kita bisa mengerjakan atau menyelesaikan soal ini. 1/10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Jadi jawaban dari 10 min 2 itu sama dengan 1/100. Kita melangkah ke soal yang keempat, yaitu 312 dibagi 3. Soal ini seringkali juga dikerjakan secara keliru, khususnya saat menghitung secara manual.
312 dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 1 dikali 3 ya 3. Lalu kita turunkan 1. Di sini seringkali kita menuai kekeliruan karena berpikir 1 tidak bisa dibagi 3. Maka cara terbaik ialah kita turunkan angka 2 yang ada di atas sehingga nilainya 12. Setelah itu kita bagi 3, hasilnya 4. Maka jawaban dari hasil bagi tersebut adalah 14. Tentu teman-teman jawaban ini salah karena cara yang kita gunakan juga salah. Padahal saat 1 dibagi 3 kita tak perlu bingung karena 1 dibagi 3 kita tuliskan 0. Lalu 0 dikali 3 hasilnya 0. 1 dikurang 0 ya hasilnya 1. Lalu baru 2 diturunkan sehingga kita memperoleh angka 12. Setelah itu 12 kita bagi 3, hasilnya menjadi 4. Hasil akhir dari pembagian ini adalah 104. Kita melangkah ke contoh soal yang terakhir, yaitu 5 dikali 2 pangkat 0. Soal seperti ini teman-teman, begitu banyak orang yang salah karena mengira bahwa 2 pangkat 0 yaitu 0, sehingga banyak orang yang menjawab bahwa 5 kali 2 pangkat 0 itu hasilnya 0. Namun teman-teman perlu diperhatikan bahwa 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dengan demikian 5 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 5. Baik teman-teman, sekian dulu video saya kali ini membahas beberapa contoh soal yang seringkali kita keliru dalam menjawabnya. Semoga video saya kali ini bermanfaat bagi teman-teman, menambah wawasan teman-teman dalam bidang matematika, dan semakin mencintai matematika. Jumpa lagi di video-video saya selanjutnya, dan salam matematika.